Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketemu dulur. Bisa nggak bahasa Jawa? Aku ngerti, cuman nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Jawa Jawa Saware. Kalau tadi itu yang saudara Neng yang silaturahim ke sini tadi kan sama sekali nggak bisa bahasa ini ya. Jawa. Saya yang nggak bisa bahasa Sunda. Ya. Terus tamunya tadi ya otomatis kalau bisa bahasa Jawa mungkin ya kagok juga. Nah akhirnya di saat saudaranya Neng ini guyon di sini ya yang mau diomongin apa ya saya cuma ketawa ketiwi aja. Udah ngerti. Sini Neng. Saya ini kan lagi bikin program gini Mbak ya. Sekarang kan sudah zamannya zaman teknologi informasi kan ya. Sekarang saya bikin channel Teliti ya. Teliti itu televisi lingkungan Sayati. Jadi yang kami programkan kaitannya dengan pemerintahan ini ya. Bagaimana sih harapan saya setiap RW itu ada channel resmi ya untuk lingkungan. Jadi kontennya itu aktivitas yang ada di dalam satu RW tadi ada di satu channel. Berarti kita bikin channel, kita sosialisasikan. Jadi di RW kita sekarang ada channel ya namanya ini ya. Masyarakat bisa misalkan mau informasi jual beli ya. Misalkan mau ngeprank ya atau promosi usaha atau kegiatan kemasyarakatan ya bisa ada pengajian pokoknya semua aktivitas. Nah di saat ini kami luncurkan ya saya minta pendapat sampean sebagai pakar media sosial juga ya hostnya TikTok ya luar biasa. Nah kira-kira yang kami programkan tadi kira-kira efektif nggak ya di hari gini setiap RW ada satu channel ya itu sebagai channelnya lingkungan. Perkenalkan dulu dong dan sampean sebagai TikTok itu apa namanya? Host live ya adik perkenalkan dulu terus saya minta pendapatnya sampean. Aduh gimana ya, aku nggak bisa ngomong gitu. Hai aku. Bisanya gini-gini. Ya, aku biasanya cuma live gitu-gitu. Hai aku Aisyah Kartika Putri. Biasanya panggilannya kalau sama mama dipanggil Tika, tapi kalau sama teman-teman dipanggilnya Caca. Pekerjaan aku sekarang sebagai host live TikTok yang dimana aku memperjualbelikan produk berupa kerudung yang lagi aku pakai. Kalau yang mau beli boleh di akunnya fabia.official gitu. Kalau pandangan aku soal pendapatnya tadi, Mas Pak Hari gitu. Oh iya, Bapak Hari. Itu menurut aku udah bagus banget. Karena emang sekarang zamanannya udah pakai media sosial semuanya. Cuman mungkin agak ada 1-2 kekurangan yang menurut aku bakal jadi challenging buat yang membuat mungkin ya. Itu dimana buat nge-up si akun ini untuk semua masyarakat itu tahu. Karena nggak semua hal yang di sosial media itu bisa tiba-tiba booming. Jadi harus ada satu hal yang menonjol yang dimana kalau misalnya itu udah ada satu aja misalnya sekalinya viral, oke, mungkin semua orang bisa tahu akun itu. Tapi kalau misalnya kita monoton yang bikin kontennya tuh yaudah cuman ini aja, misalnya pengetahuan soal sosialnya segala macamnya atau ada yang mau ngeprank atau enggak. Tapi kalau misalnya tidak ada branding dari akun itu sendiri, itu menurut aku bakal stuck di situ. Karena untuk trafficnya TikTok sendiri ya, yang lebih aku dalamin itu kalau trafficnya TikTok itu nggak bisa yang selalu akunnya cuman yaudah gitu aja gitu. Jadi kita juga harus ada ada perkembangan dari akun itu sendiri yang nggak cuman misalnya aku jualan kerudung nih, aku cuman promosiin kerudungnya aja. Jadi harus ada beberapa hal yang kita tonjolin selain kerudung, kayak misalnya kita punya kok kekompakan dari tim misalnya kayak gitu. Jadi kan makanya kalau misalnya kita cuman bermodalkan nekat yang udah kita bikin akun gitu ya, kita bikin akun semuanya biar masyarakat sosial tuh semuanya tahu gitu. Itu nggak semudah itu juga. Tapi kalau misalnya pangsa pasarnya dalam artian
pengennya yang tahu itu hanya di lingkungan itu mungkin masih bisa dengan disosialisasikan secara langsung, bukan cuma soal media sosialnya. Ya, kalau misalnya mau sampai ke masyarakat luas yang dimana pengennya perkembangannya bukan misalnya dari Sayati aja, misalnya oh nanti mah bisa ke daerah sini, mungkin itu harus ada tahapan-tahapannya gitu. Oke. Memang di saat yang merespon ini adalah seorang YouTuber atau seorang TikToker ya, pasti pandangannya seperti itu ya. Jadi selama ini di saat kita bicara bikin channel ya, mau YouTube mau TikTok kan, yang selalu kita bahas itu kan mungkin ada brand yang mungkin bisa mengangkat itu ya, atau mungkin ada sesuatu yang bisa viral ya, mungkin trending topik segala macam kan itu. Nah disinilah ya kami teliti ini ada sebuah pemodelan yang lagi saya sosialisasikan ya. Makanya tadi di awal kan begini, ini kan TV lingkungan ya kan. Nah, tapi kalaupun kita bicara lingkungan, kalau kita sudah bicara medsos, otomatis kan dunia kan tahu ya. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, saya memang nggak berbahas masalah trending topik ya. Yang kami bahas adalah ini kan kenal nggak sama KDM? Iya, benar. Jawa Barat. Kenal kan? Ya. Nah, dari sinilah konsep saya begini. Jadi yang kemungkinan membuat viral atau kemungkinan orang akan membuat menjadi tahu dan sebagainya ini menjadi sebuah program. Ya. Makanya tadi tahapannya kan begini, ya. Tahapannya memang untuk diketahui di lingkungan saja. Ya. Maksudnya apa? Jadi di saat saya misalkan ngelihat teliti ya, paling tidak saya tahu potensi yang ada di RW 05. Oh, di sana ada yang jual gorengan, ada yang jual misalkan pengepul ayam kampung, misalkan ada yang service center atau apa segala macam. Jadi teliti ini yang kami sosialisasikan ini pemodelan ya, medsos yang kami desain. Bagaimana dengan adanya channel ini ya, lingkungan itu akhirnya semua potensinya bisa diketahui oleh yang lain. Makanya di saat saya bicara saya bicara program, otomatis saya sombingkan ke gubernur. Nah, di saat misalkan gubernur merespon, ya, ini menjadi sebuah program, setiap RW harus ada channel YouTube. Dari situlah rasionya ya. Di saat saya ingin tahu misalkan di desa ini, RW ini ada apa, nah itu yang kita edukasikan kepada masyarakat. Makanya saya kan ada rencana, ini forum RW mau saya kumpulin di satu desa, ya, you bikin channel sendiri-sendiri. Ya. Tujuannya apa? Agar antara warga RW 1 dengan yang lainnya ini saling mengetahui. Oh, di sana ada servis ini, di sini nggak ada. Misalkan di sana ada alih kunci, di sini nggak ada. Nah, dan lain sebagainya. Nah, disitulah dari apa yang saya sampaikan tadi memang sangat benar ya, di saat seorang medsos, kalau saya Pak Ari kacamata saya menjadi seorang YouTubers atau TikTokers ya, yang kita bahas itu adalah viral, trending, segala macam itu ya. Nah, dari sinilah ya harapan saya dengan rumah YouTube ini ya, yang setiap RW ada ini ya, ada visioner yang mau kita capai, bagaimana kemudahan komunikasi antar pemuda RW. Atau di RW tadi akhirnya ada wadah anak-anak muda berkreasi. Ya, katakan misalkan saya mau jual jilbab, paling tidak kan satu RW tahu atau satu desa tahu. Ya. Katakan misalkan sampai orang baru di sini, kalau di desa itu sudah ada, setiap RW ada ini, jadi kan sampai misalkan ada sesuatu yang perlu disampaikan kan langsung ada peluang. Iya enggak? Katakan misalnya sampai mau jual jilbab murah ya, padahal jilbabnya keren ya, atau di gudang segala macam. Nah, begitu saya mendatang di sini, karena di sini sudah setiap RW itu ada, berarti kan rasionya percepatan barang itu tersampaikan kepada satu desa, kan kemungkinannya kan ada percepatan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari apa yang sampean sampaikan di saat saya tadi mengkanternya seperti ini, menurut sampean gimana? Kalau kataku sih udah bagus, cuman mungkin lebih ke
dipersimpel caranya. Kalau tadi kan programnya Bapak kan mungkin per RW punya channel. Kalau menurut aku bisa dipersingkat dari misalnya satu desa itu bikin satu channel, tapi di mana di situ ada salah satu misalnya nih yang pegang akun gitu ya, misalnya Bapak yang pegang akun. Bapak mencantumkan misalnya nomor Bapak di sana, atau misalnya yang bisa dihubunginnya di situ. Jadi misalnya nanti dari RW ini nih, misalnya Mama dari RW 1 gitu ya. Dari RW 1 tuh, oh Mama jualan baju nih, pengen dipromosiin di akun ini biar sub RW yang lain juga tahu. Jadi bisa dikolektifin aja di satu akun. Cukup bikin satu akun. Karena kalau misalnya menurut aku ya, kalau terlalu banyak akun, misalnya per RW bikin akun gitu ya, itu tuh menurut aku kurang efektifnya, karena satu, berarti pengurusnya nggak cuma satu Pak gitu. Sedangkan per RW pun walaupun ada parta ya, mungkin disebutnya kayak anak mudanya, tapi nggak jarang untuk anak zaman sekarang tuh mau untuk turun tangan langsung ke hal yang seperti itu. Mungkin itu challengingnya. Cuman kalau menurut aku bisa dipersingkatnya, kalau misalnya dari satu channel di per satu desa, jadi kita tuh bisa kolektifin semua yang ada di situ di akun. Seperti itu ya. Jadi ini kan sharing ya. Terima kasih sekali, ini keren ini respon sampai. Kan saya ini lagi-lagi ini kan sebuah pemodelan yang saya desain ya. Di saat kita bisa bicara desa saya, ya, ada berapa RW? Ada 15 RW. Ya. Di saat program saya itu saya ingin setiap RW itu ada wadahnya anak muda berkreasi. Ya. Di saat wadahnya cuma satu, ya. Menurut saya ini kurang memberikan peluang ya untuk berkreasi. Katakan misalkan kita adakan lomba kebersihan ya setiap RW. Nah, jadi arahnya memang itu tadi, memang saya kan kacamatanya itu dari sisi media saja ya, medsos nggak usah terlalu banyak, cukup satu aja. Misalkan nanti ada yang mempromosikan dari RW ini ya, cantumkan aja nomornya dan sebagainya kan gitu ya. Cukup satu aja, maksudnya biar nggak ribet ya. Tapi yang saya desain ini, saya pilih juga nanti bagaimana rumah YouTube ini ya menuju Indonesia terang benderang ya. Bagaimana transparansi birokrasi, bagaimana rumah YouTube ini juga menjadi ruang publik ya. Di saat sekarang ya mungkin saya belum begitu paham tentang pemerintahan yang ada di desa, ya kan? Secara global namanya pemerintahan desa itu kecenderungannya masalah informasi itu tertutup. Ya, misalkan ada bantuan ini ya, ada anggaran segini, tahu-tahu habis saja. Ya, kadang-kadang hanya mau dibikin laporan untuk ini ya. Dealnya di saat kita bicara pengentasan kemiskinan nggak pernah bisa dievaluasi. Nah dari sinilah harapan saya ya, rumah YouTube yang ada di setiap RW tadi ya, di saat ada program pengentasan kemiskinan ya, misalkan ada anggaran, bener nggak anggaran itu tersalur. Nah jadi RW, nah jadi bagaimana nanti kontrol masyarakat itu, nah saya lebih ke sana. Nah, jadi bukan pure bicara potensi bermain medsosnya, bukan ya, tapi optimalisasi teknologi ini bagaimana bisa sebagai pengontrol. Ya. Coba sekarang kalau misalkan setiap RW sudah ada channel YouTube ya, dan channel YouTube itu akhirnya menjadi ruang publik berdiskusi. Ya. Di saat kepala desa mau macam-macam kan nggak berani lagi. Iya benar, karena ada jejak digital. Nah ada jejak digital tadi, di saat misalkan anggaran keperuntukannya untuk ini, ya. Misalkan kepala desa ngomong begitu kan jejak digitalnya kan jelas. Duh, di RW saya nggak dapat sama sekali. Padahal di sini ada orang miskin. Nah dari sinilah yang kami solusikan juga terkait dengan rumah YouTube ini ya. Ini yang saya contohkan, saya kerjasama dengan masjid masjid DMS ya, dengan lembaga DKM-nya ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi intinya mari di lingkungan masjid jangan ada orang miskin. Lah, selama ini ya bantuan kita berikan pada orang miskin sama sekali nggak pernah ada evaluasi. Nah, kalau konsep saya, misalkan si A ya kita bantu sambil di shooting. Ya, kamu saya bantu, kamu mau jualan apa?
misalkan jualan cilok, ya kamu setiap minggu harus update status bahwa usahamu jalan terus, dan kita minta ulama itu mendoakan. Nah, dari sini akhirnya kan yang selama ini ya kadang-kadang bantuan itu misalkan dikasih katakanlah mesin jahit, ya tahu-tahu dijual aja. Nah, ini harapan saya juga bisa menjadi solusi itu. Ya. Nah, jadi bagaimana nanti Indonesia maju tadi diawali dengan Indonesia terang benderang, ya terbangunnya ruang publik setiap RW. Nah, kalau sudah begini, medsos tadi gambarnya sudah pengertiannya bukan optimalisasi media sosial, tapi optimali teknologinya. Ya, kan gitu ya. Kalau kita optimalkan sebagai media sosial, medsosnya, apa yang saya sampaikan tadi sangat benar. Di desa itu nggak usah banyak-banyak, satu aja sudah untuk semua. Ya, kan gitu ya. Padahal itu benar juga dari kacamata medsos. Ya. Tapi dari kacamata optimalisasi teknologinya, ya itu kurang banyak manfaatnya. Kalau misalkan ke RW ini ada rumah YouTube, paling nggak kan anak-anak muda atau ibu-ibu ya yang mungkin selama ini mau mengawali usaha itu takut, ya dengan adanya ini kan potensi. Katakan misalkan ibu ini ya terus nggak usah repot-repot jauh-jauh misalkan ke Jawa, di lingkungannya aja, ya kan? Karena di desa ini sudah ada, setiap RW sudah ada YouTube, ya begitu ada yang mengawali sebuah usaha, ini harus ada komitmen dari desa. Jadi desa itu ada channel TV channel desa, nah terus sama setiap RW-nya ada. Di saat ada pelaku usaha baru, misalkan di-up di channel desa, nah supaya setiap RW ini mempromosikan ini. Ya, misalkan ada konten ini pengusaha baru, tolong di-up di semua YouTube yang ada di RW. Semurah tahu ya. Akhirnya satu desa kan tahu. Oh, ada jualan ayam yang baru di sini. Misalnya sampai mau menjadi pengepul telur ayam kampung lah, misalkan mau apalah segala macam, ini masyarakat kan tahu. Iya, tapi jalan nggak ada, bagaimana itu di desa? Iya, ini juga kan Mas yang bikin. Jadi mau di desa saya itu harus ada yang gini, mudah-mudahan menetas kemiskinan tuh jangan miskin gitu. Mas tuh memikirkan orang-orang kecil. Jadi kasihan gitu, pengennya ngebantu modalnya awalnya yang nggak punya modal pengen dimodalin gitu. Di dalam satu desa itu ya misalkan ada orang kaya ya, nah, nanti kita motivasi lewat sini. Masa sih mengentaskan satu orang miskin aja nggak bisa, gitu. Ini ada orang miskin yang kebetulan dia mau punya lahan, misalkan mau usaha kolam ya, butuh 3 juta. Ya. Nah, nanti yang kamu bantu ini ya, misalkan si kaya tadi, ini ada komunikasi, ada emosionalnya, emosional komunikasinya. Misalkan memang saya bina, di saat kamu dibantu ya, kamu di saat dimintai tolong harus ringan tangan. Ya, tapi kalau dibantu pemerintah, kamu juga harus mau bersih-bersih lingkungan. Ya, nggak seperti sekarang ini penerima PKH, penerima ini ongkang-ongkang doang ya. Anggap aja itu gaji bulanan ya penerima. Gaji buta. Kan ini kan nggak mendidik masyarakat. Nah dari sinilah harapan saya menjadi sebuah pemodelan. Bagaimana kalau saya edukasi kamu mengawali sebuah usaha. Fasilitasnya ini, kamu hari ini usaha satu desa langsung tahu. Nah setelah kami mendapatkan penjelasan ini apa sebagai seorang medsos. Ini sebagai seorang medsos ya. Yang setahu aku ini kan kalau konteksnya Bapak kan lebih ke YouTube mungkin ya. Karena YouTube itu aku jujur belum pernah terjun ke dunia itu. Yang aku terjunin kan di bagian TikTok mungkin ya, segala macam. Kalau TikTok itu kan dari segala kalangan, dari segala hal yang kita mau tahu juga sekarang bisa gitu. Dalam artian, kenapa aku bilang yang tadi itu, kenapa nggak satu desa aja, satu akun? Kenapa? Karena di TikTok sendiri juga udah ada sistem yang dimana kita bisa memisahkan, Pak. Jadi misalnya dari satu akun ya, di situ tuh kita bisa bikin list untuk konten. Dalam artian, misalnya di kolektifin ya Pak, yang tadi konsep saya itu kan udah misalnya nanti per RW ada yang mau ngasihin tetap ke satu desa aja nih, misalnya ke satu akun Bapak misalnya gitu ya.
Tapi di situ nanti kalau lewat TikTok itu tuh bisa banget kita pilah. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih di RW ini ada apa aja, di situ kita udah tinggal klik aja Pak. Jadi udah ada menunya mungkin ya, lebih ada menunya Nah, untuk ini mungkin kita nanti bisa yang perlu melihat. kita kolaborasikan. Kan konsep saya memang berawal dari YouTube Iya, dulu, ya. Nah, untuk TikTok nanti harapan saya juga akan saya optimalisasikan juga. Cuma kalau saya bicara TikTok ya konsep saya TikTok itu khusus UKM, ya. Jadi di saat masyarakat itu misalkan bermedia TikTok tadi harus sambil membawa produk UKM. Sebenarnya jadi kesana. kalau menurut aku ya Pak, ya. kalau di TikTok sendiri aja di lingkungan aku pribadi ya, kayak di SBG itu sekarang anak-anak mudanya itu sudah mengembangkan Pak kalau lewat TikTok. Dalam waktu 1 bulan aja itu mungkin ya karena kreativitasnya anak-anak mungkin ya dikasih wadah untuk mereka bisa mengembangkan di situ, dikasih wadah. Dan alhamdulillah gitu Pak, sekarang tuh belum ada 1 bulan followersnya atau enggak pengikutnya itu udah bener-bener lebih dari 3.000 dalam waktu jangka 1 bulan. Cuman karena mereka tuh aku punya ide nih bikin konten ini kayak gini. Misalnya ini kita dari RW ini ya gitu misalnya. Mungkin kalau bapaknya mau dalam konteks 1 desa itu bisa Pak. Dari 1 desa bapak tinggal pilih aja bikin berapa list gitu ya dari situ. Misalnya ada beberapa menu. Misalnya dari RW 1, RW 2 sampai RW 15 yang tadi bapak sebut. Jadi kalau misalnya entah itu anak-anak kita punya ide misalnya kayak bikin prank yang tadi bapak bilang gitu ya, bikin prank atau bikin konten yang menarik buat menarik juga viewers atau penonton yang lain. Kedua, kalau misalnya ada yang mau sambil promosi barang kayak gitu-gitu, mungkin kalau lebih ke ranah TikTok aku lebih mengerti sedikitnya dibandingkan Nah, ini kayaknya inilah yang perlu ya mungkin kita kolaborasi ya. Di saat kita bicara TikTok tadi kan mengarah ke percepatan followersnya ya. Jadi lebih ke sale ya, lebih ke ini kan. Ya mungkin kolaborasi yang akan kita lakukan mungkin seperti itu ya. Di saat kita bicara YouTube ini kan sebagai ruang publik ya. Jadi kemana kontennya misalkan ada kayak posyandu, ada kita liput, ada kerja bakti kita liput. Nah, kan memang seperti ini nggak menarik kan? Benar, ya, apalagi untuk ranahnya anak muda. Nggak menarik ya. Betul. Cuman ini kan konsep saya itu kan yang saya sondingkan kepada pemerintah ya. Betul. Jadi biar pemerintah di saat misalkan ada lomba kebersihan kampung ya, nah paling enggak hasil liputan bersih-bersih kampung tadi pojok-pojoknya kan tercover semua ya, sehingga untuk memenuhi sebagai jawara. Nah semoga aja lah Mbak ya dari ide sampean tadi harapan saya nanti memang saya berawal dari YouTube dulu ya. YouTube ini intinya kami ingin menyadarkan bahwa sekarang ini mau nggak mau ini sudah dunia teknologi ya, kita harus masuk ke situ ya. Makanya saya di saat berawal dari YouTube, kadang-kadang kan begini ya, di saat kita bicara ke masyarakat ya secara luas ya. Nah, kalau kita bicara anak-anak muda atau anak-anak yang sudah paham teknologi sih nggak problem, ya kan? Ya, Tapi bagi misalkan mak-mak yang ya, ngerti kan, saya nah kan susah. payah juga kan. Nah dari sinilah makanya saya perkenalkan YouTube dulu. Nah di saat nanti sudah gambarnya sudah sangat ada respon, baru media yang lainnya kita optimalkan. Ya di saat kamu punya usaha, kayaknya usahamu ini sudah waktunya go, main aja di TikTok, misalkan begitu, ya kan? Oke, terima kasih ya atas bincang-bincang ini ya, bincang-bincang di meja yang berantakan. Coba nyetel ini. Nah, Kayak kakak kayak adik ipar. oh gitu ya. Persis ya. Kayak Mas Usun. Ya mungkin itu ya. Ya, Luar biasa ya ini. Iya. Kita tamu istimewa. Saudara saya ini ya, Bapak, dia siapa tahu seorang mau beli kerudungnya. Iya. Iya, udah tadi ini pengusaha. ini, Ini dulu. ini sudah Adik. main TikTok juga, Ya. sudah ada yang mengendorse juga. Dia penikmat. Oh masih Cuman penikmat. kerudung gini sih, jualannya ini yang dipakai ini jualan. Oh gitu Itu ya. buat Iya, anak-anak. Pak, Oke. Ya marilah ya. Jadi anak muda ya, kami kan masih muda kan ya. Jadi sukses ya, lebih awal tuh nggak ada masalah. Ya sukses jangan menunggu ya sudah tua.
Ya di saat sekarang anak-anak sekarang sih anak-anak SD Kreatif, SMP ya kan sudah paham masalah media sosial. Nah dari situlah paculah untuk pemahaman kakak sampean tadi misalkan katanya dengan TikTok itu ternyata potensinya di sini. Ya di saat sampean mulai mengembangkan misalkan peluang atau potensi bisnis dengan TikTok, lakukan. Nggak nunggu sudah tua dulu, nggak nunggu udah ini ya usahakan sukses ya. Anak muda lebih maksudnya sukses nggak usah menunggu tua. Ya, muda berpotensi sukses di zaman teknologi informasi. Oke kan? Oke. Oke, akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kue.